Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan bisnis plan kami, yaitu Desain Anemun. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya dan tim saya. Saya Agus Nadila Suti, dan tim saya ada Anissa, ada Cucu, ada Lutfi, dan ada Nurul, dan ada juga Miftah. Konsep bisnis kami di bidang fashion. Desain Anemun merupakan brand yang akan memproduksi tote bag. Tote bag sudah digunakan sejak zaman dahulu. Pada umumnya, tote bag berbahan dasar kain kanvas. Oleh karena itu, Desain Anemun ingin berinovasi pada tote bag karena tote bag cocok digunakan oleh siapapun dan dapat dibawa kemanapun agar terlihat lebih fashionable. Desain Anemun ingin membuat produk yang terlihat berbeda. Perbedaannya dapat kita lihat dari bahan dasar yang kita gunakan. Kita akan menggunakan kain goni. Selain itu, kita akan terus berinovasi dengan produk kita. Desain Anemun adalah nama yang akan kita gunakan untuk brand kita. Produk kita termasuk ke dalam bidang fashion. Kita akan terus berinovasi dan memodifikasi bagaimana model tote bag yang akan kita launching. Kita akan mengutamakan kualitas dalam produk kita. Produk kita memiliki harga yang terjangkau. Inovasi tote bag kita didasari dari fashion yang ada zaman dahulu. Tujuan jangka panjang produk kami adalah dapat mengurangi plastik, menghasilkan produk yang kreatif dan inovatif, membuka toko online dan offline, dikenal di mancanegara. Latar belakang ide dalam memilih tote bag sebagai produk kami. Tote bag adalah bagian dari fashion dan fashion selalu menjadi sorotan dari zaman dulu hingga saat ini. Tote bag terlihat simpel dan dapat digunakan kemanapun tanpa meninggalkan kesan fashionable. Saat memakainya, Desain Anemun hadir untuk lebih berinovasi dalam membuat tote bag. Makna logo dari produk kami adalah bulan merupakan benda langit yang mengitari bumi dan dapat bersinar karena sinar matahari. Nah, kami menyimpulkan bahwa usaha yang akan kami rintis akan terus berputar dan bersinar atau diterima oleh konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah. Saya menjabat sebagai manajer produksi dalam bisnis plan kali ini. Hal pertama kali yang akan saya bahas mengenai alat dan bahan untuk membuat tote bag. Alatnya adalah peniti, gunting, alat ukur yaitu penggaris, dan setrika. Selanjutnya adalah bahan, yaitu kain goni dan kain kanvas sebagai bahan baku utama, stiker timbul yang gambarnya akan disesuaikan dengan tema, dan stiker barcode Spotify yang lagunya akan disesuaikan dengan tema juga. Kesimpulan dari bisnis plan kami yaitu Desain Anemun merupakan inovasi produk di bidang fashion dan akan memulainya dengan memproduksi tote bag. Tote bag sendiri sudah hadir dari zaman dulu dan kini lebih bervariatif. Tote bag pada umumnya dengan berbahan dasar kanvas, kami akan menggunakan bahan dasar dengan kain goni. Karena itu, kami memiliki ciri khas tersendiri. Kenapa kami memiliki bahan kain goni? Karena di Indonesia tote bag dengan berbahan dasar kain goni sangat dikit. Tote bag akan terlihat. Saya memilih tote bag karena tote bag terlihat fashionable saat kita pakai. Tote bag pula terlihat simpel dan dapat dibawa kemanapun. Standar operasional prosedur. 1. Jam 9 semua pekerja sudah di tempat kerja. Kedua, mempersiapkan hal yang akan dikerjakan. Ketiga, melakukan pekerjaan sesuai posisinya. Keempat, istirahat pada waktu yang sudah ditentukan. Kelima, berkomunikasi kepada konsumen dengan hati yang tulus. Keenam, evaluasi hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Ketujuh, pulang pada waktu yang sudah ditentukan.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek produksi, yaitu hal-hal yang kami tetapkan atau kami tentukan terlebih dahulu sebelum memulai produksi tote bag. Yang pertama adalah menentukan tema atau desain yang akan menjadi ciri khas dari tote bag kami. Saya akan memberi contoh, kami telah menetapkan untuk menggunakan tema planet dan tata surya. Nantinya stiker timbul dan stiker barcode Spotify-nya akan sama dengan tema tersebut. Stiker timbulnya akan bergambar matahari, bulan, bintang, roket, dan juga astronot. Dan untuk lagu di Spotify-nya kami menggunakan lagu Flying to the Moon. Selanjutnya akan kami buat barcode-nya. Kedua, mencari bahan yang sesuai, yaitu bahan kain goni dan juga kain kanvas. Yang ketiga, mengukur bahan sesuai dengan ukuran. Keempat, pengelolaan terhadap bahan yang sudah kita ukur untuk dijadikan tote bag. Jadi, bahan kain goni dan kain kanvasnya setelah kita ukur akan kita serahkan kepada penjahit, dan penjahit yang akan menyelesaikan untuk mengelola tote bag tersebut. Dan untuk stiker timbul dan stiker barcode Spotify-nya kami akan memproduksi sendiri dengan menyetrika setelah tote bag itu telah jadi dari penjahit. Analisis pesaing. Bisnis Sanenmu bisa dikatakan adalah bisnis yang bergerak di bidang fashion, yaitu tote bag. Tote bag tentu saja sudah ada sejak zaman dulu, yaitu sudah banyak sekali di pasaran, baik yang dijual secara online maupun offline. Namun kami memiliki perbedaan dari tote bag yang sudah ada, yaitu kami menggunakan kain berbahan dasar kain goni dan juga memiliki akses Spotify dari barcode yang telah kami tempel di dalam tote bag tersebut sesuai dengan tema. Analisis SWOT dari produk kami, yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu harga produk yang bersahabat, fast respon terhadap pembeli, dan juga memiliki desain yang menarik. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk kami yaitu produknya tidak bergaransi. Yang kedua, produk bisa rusak karena jasa pengiriman. Dan yang ketiga, produk tidak tahan air. Lalu ada opportunity atau peluang. Peluangnya adalah belum banyak orang yang menjual tote bag berbahan dasar kain goni. Yang keempat ada threat atau tantangan. Tantangannya yaitu banyaknya pesaing yang menjual tote bag dan adanya perubahan harga terhadap bahan. Selain itu ada juga kelebihan dan kekurangan dari produk yang akan kami produksi. Kelebihannya yaitu bahan baku yang mudah ditemukan, yang kedua memiliki ciri khas atau keunikan, dan yang ketiga dapat dibeli melalui on-shop maupun offline. Kekurangannya adalah produksi yang terbatas, dan yang kedua produk tidak tahan air, dan yang ketiga membutuhkan tenaga penjahit. Segmentasi terbagi menjadi 3, yaitu ada geografi, demografi, dan psikografi. Geografi meliputi kabupaten atau kota dan juga provinsi. Geografinya yaitu konsumen dapat melakukan pembelian secara COD apabila itu memungkinkan, dan provinsinya yaitu adalah konsumen dapat melakukan pembelian melalui online, yaitu dengan menggunakan platform Shopee dan Tokopedia. Lalu demografi berisi jenis kelamin, usia, dan tingkat pendapatan. Jenis kelamin yaitu maksudnya adalah produk ini dapat dibeli oleh semua jenis kelamin, baik itu perempuan maupun laki-laki. Lalu usianya, produk ini dapat dibeli oleh anak remaja hingga orang tua ataupun lansia, yaitu sekitaran umur 14 tahun sampai dengan 50 tahun. Lalu tingkat pendapatan untuk membeli produk ini tidak dapat ditentukan karena semua orang bisa membeli produk ini, baik itu dari kalangan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Lalu ada psikografi. Psikografinya meliputi status ekonomi dan gaya hidup. Status ekonomi ini hampir mirip dengan yang ada di demografi, yaitu dapat dibeli dari kalangan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Lalu gaya hidup, semua orang yang gaya hidupnya seperti apapun dapat membeli produk ini. Target masyarakat kalangan menengah ke bawah sampai menengah ke atas, yaitu anak remaja, anak kuliahan, dan orang tua.
Positioning, usaha kami baru akan memproduksi sehingga belum memiliki toko. Tetapi jika ada kesempatan waktu, kami akan mengisi stand bazar dalam acara-acara. Usaha yang kami rintis adalah tote bag dan menggunakan tenaga kerja penjahit rumahan. Untuk bahan, kami yang akan menyediakan sendiri. Mengenalkan produk kami melalui platform sosial media. Tagline atau slogan yang kami miliki adalah Sun and Moon, tote bag stylish dan murah. Perkenalkan, saya Miftahul Jana, manajer keuangan Sun and Moon. Nah, di sini saya akan membahas kalkulasi biaya. Yang pertama yaitu biaya peralatan. Di sini kami memakai satu setrika dengan harga 200.000, 3 pak peniti 9.000, 2 penggaris 10.000, 3 gunting 30.000 dan jumlah biaya peralatannya menjadi 249.000. Nah, yang selanjutnya yaitu ada biaya bahan. Di sini kami memakai 1 meter kain goni dengan harga 22.000 biaya bahan. Di sini kami memakai 1 meter kain goni dengan harga 22.000, 1 meter kain kanvas 15.000, 6 stiker timbul dan stiker barcode 18.000. Jadi biaya bahan seluruhnya 55.000. Selanjutnya ada biaya lain. Nah, di sini kami 5.000. Selanjutnya ada biaya lain. Nah, di sini kami memakai 2 buah stiker dengan harga Rp500, 1 buah packaging 2.000. Jadi total biaya lain 2.500. Selanjutnya ada biaya operasional. Nah, biaya promosi dengan harga 70.000 dan gaji 50.000 dikali 7 orang menjadi 350.000. Jadi jumlah biaya operasionalnya 420.000. Nah, selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama ada HPP atau harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini biaya produksi ditambah biaya pendukung dibagi jualan. Nah, harga pokok penjualan ini biaya produksi ditambah biaya pendukung dibagi kuantitas barang yang dihasilkan. Nah, HPP kami di sini Rp57.500. Nah, selanjutnya ada harga penjualan, yaitu HPP ditambah margin Rp57.500 ditambah Rp17.250. Jadi harga penjualan kami di sini Rp74.750. Selanjutnya ada laba bersih per bulan, yaitu laba kotor per bulan dikurang biaya operasional. Nah, laba bersihnya Rp2.242.500 dikurang Rp420.000 menjadi Rp1.822.500. Nah, selanjutnya ada BEP atau break even point, yaitu total biaya operasional dibagi laba kotor per unit. Jadi BEP kami di sini 25 pieces. Ada payback period, yaitu modal awal dibagi omset 1 bulan. Nah, payback period kami selama 1 bulan 15 hari. Mungkin itu saja dari saya sebagai manajer keuangan. Terima kasih. Kesimpulan dari bisnis plan kami yaitu Sun and Moon merupakan inovasi produk di bidang fashion dan akan memulainya dengan memproduksi tote bag. Tote bag sendiri sudah hadir dari zaman dulu dan kini lebih bervariatif. Tote bag pada umumnya dengan berbahan dasar kanvas, kami akan menggunakan bahan dasar dengan kain goni. Karena itu, kami memiliki ciri khas tersendiri. Kenapa kami memiliki bahan kain goni? Karena di Indonesia tote bag dengan berbahan dasar kain goni sangat dikit. Tote bag akan terlihat. Saya memilih tote bag karena tote bag terlihat fashionable saat kita pakai. Tote bag pula terlihat simpel dan dapat dibawa kemanapun. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatian Ibu Mira dan juga teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.